Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya saya mau bertanya sedikit tadi yang sudah Ustaz. Iya, tadi terkait hidayah ya Ustaz. Kan hidayah itu Allah berikan kepada siapa saja yang memang Allah hidayah. Termasuk tadi sahabat Rasul pun itu yang terbilang dengan sifat kerasnya gitu ya, mengatur Allah berikan hidayah gitu hingga sampai mulai Islam. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah seseorang gitu yang sepanjang hidupnya pun bisa gitu maksudnya bisa gitu sampai seumur hidupnya nggak diberikan hidayah gitu sama Allah. Dan itu yang menjadi pertanyaan saya. Terus yang kedua tadi terkait yang lebih baik amalan berkualitas dibandingkan yang memang kuantitasnya gitu kan. Bagaimana gitu cara kita mengukur amalan yang kita lakukan yang berkualitas seperti itu tadi. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, langsung jawab ya. Jadi selama sepanjang kita beriman, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi siapa yang beriman, ada iman di hatinya, maka Allah akan pasti berikan hidayah. Ya, jadi sudah pasti orang yang beriman itu akan selalu disampaikan padanya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang kita minta setiap sholat kan? Atau jangan-jangan kita nggak sadar? Ya, makanya ketika baca Al-Fatihah tuh hayati betul. Kita kan di situ minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Ya. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus, mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa saja mereka? Minal anbiya, dari para nabi, wal mursalin, dari para rasul, wasyuhada, dari orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, wasiddiqin, dari orang-orang yang jujur, mereka wasabirin, dari orang-orang yang sabar. Nah, mereka inilah yang senantiasa Allah titipkan hidayah pada mereka. Ya, cuma kadang hati kita telat merespon. Ya, karena kita sering lupa, karena kita sering mungkin tidak langsung bergerak ketika Allah panggil. Itu jugalah yang membuat kita lambat dalam merespon hidayah. Tapi apakah setiap manusia itu pasti akan mendapatkan hidayah? Tentu. Ya, karena Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrahnya memang muslim. Ketika dia keluar dari koridor, Allah kasih hidayah padanya. Tapi ada orang yang kemudian ya, Allah sudah kasih hidayah tapi hatinya menolak. Merekalah para pelaku maksiat yang hatinya mengeras karena kemaksiatannya. Hatinya mengeras karena kelalaiannya. Hatinya mengeras karena kekufuran dan kesyirikannya. Jadi sudah sesering apapun hidayah itu datang, dia tidak akan bisa menerimanya, bahkan menolaknya. Ya, jadi hidayah itu pasti datang kepada semua manusia. Tapi yang menjadi perbedaan adalah apakah selamanya manusia itu sendiri yang terus bisa menerimanya, atau bahkan menolaknya karena kemaksiatan dan kesyirikannya. Gitu ya. Ya. Bahkan hidayah itu datang ketika orang ingin melukai Islam. Ya, ada ceritanya itu ya, yang dia melakukan penelitian terhadap Al-Quran dalam rangka ingin menghancurkan Islam. Tapi dalam perjalanan penelitiannya malah dia masuk Islam. Ya, karena semakin mendalami Al-Quran itu. Tapi ada juga yang nggak masuk Islam juga ada. Contohnya Goethe. Ya,
Gute itu termasuk yang mengagumi Islam lewat Al-Quran dan cerita Nabi SAW. Tapi cuman sebatas kagum, ya, tidak sampai kemudian membuatnya masuk Islam. Nah, maka dari itu hidayah itu tergantung bagaimana manusia meresponnya dan juga bagaimana keadaan hatinya. Kalau hatinya lembut, maka hidayah itu mudah masuk. Tapi kalau hatinya keras, ya tentu ya cahaya seterang apapun ketika ada hijab yang menutupnya, yaitu nggak akan masuk ya ke dalam dirinya. Yang kedua adalah yang kedua tentang apa tadi? Mohon maaf. Oh ya, tentang ibadah ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan bahwa di antara diterimanya amal itu ada dua. Ini sering diulang ya. Tapi nggak apa-apa, yang sudah dengar kita murajaah. Yang pertama ikhlasun niyah, yang kedua mutaba'ah Rasulillah. Jadi yang pertama niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah itu di awal doang apa gimana? Kan kalau kita belajar fikih di awal kan? Kalau wudu kapan niatnya? Kapan? Ketika apa? Nah, ini belum mutaba'ah Rasulullah nih. Ketika wudu kita niat pertama kali anggota wudu yang dibasuh apa? Yang menjadi fardu. Kumur-kumur atau cuci tangan atau membasuh muka? Membasuh muka. Ya. Jadi 4 anggota fardu wudu adalah membasuh muka, membasuh tangan, kedua tangan, dan mengusap kepala dan membasuh kaki. Berarti ketika ingin berniat maka pertama kali adalah membasuh muka. Itu situ niatnya tuh. Bukannya kumur-kumur, bukan cuci tangan, Ustaz. Nah, itu sunnah. Itu masuknya sunnatul wudu. Ketika sholat, ya, maka sebelum sholat, ya, karena di situ menegaskan kita mau sholat apa, untuk siapa, dalam keadaan makmum atau imam, berjamaah atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, jadi, tapi bukan hanya sekedar itu, ya. Kalau dari segi fikih betul di awal. Tapi apakah dia akan istiqomah sampai akhir? Nah, maka niat itu harus dijaga. Ya, ikhlasun niyah, ikhlas karena Allah itu harus dijaga di awal, fi asna'ihi wa akhirihi, di tengah-tengah amal soleh dan di akhir amal soleh. Ya, jadi ketika sholat juga kita jaga, ketika lagi beramal soleh nih, ketika berinfak, berarti dari mulai mau ngambil duit berapa, untuk apa, mau ngasihnya, sampai perginya gitu. Ya, jangan sampai niatnya udah bener nih, sampai ngasih. Pas udah pergi, tadinya nggak ada orang, tiba-tiba lewat orang, dilambatin jalannya. Seakan-akan pengen orang tuh ngelihat saya habis sedekah gitu. Nah, berarti kan di akhirnya juga penting. Sampai Nabi mengatakan khairul a'mal fi awakhiriha. Sebaik-baik amal soleh itu adalah di akhirnya. Sebagaimana Ramadan, kita di awal semangat gitu ya, akhir-akhir loyo. Ya, tadinya tawafnya di masjid, ya di akhir-akhir tawafnya di mall. Jadi kebalik gitu ya. Makanya yang penting tuh di akhirnya. Ya, bahkan kalau para ulama itu ya di akhir-akhir berpisah dengan Ramadan, yang didoakannya apa? Rabbana taqabbal. Ya Allah terimalah, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Padahal udah lewat. Gitu ya. Terimalah amal soleh kami. Jadi ikhlas niyah, dan ikhlas itu ikhtiar, bukan instan ya. Tapi nanti kalau orang sudah terbiasa ikhlas, jadi mukhlas. Jadi ada dua dalam bahasa Quran ya, ada mukhlis, ada mukhlas. Apa bedanya? Kalau mukhlis itu dia memang kadang ikhlas, kadang enggak. Kadang niatnya karena Allah, kadang besoknya beda lagi. Jadi terus berusaha mengupgrade dirinya, mengupgrade niatnya setiap waktu.
Tapi kalau sudah sampai derajat mukhlas, nah maka ini adalah karunia dari Allah karena keistiqomahannya dalam niat. Ya, inilah yang terjadi pada para sahabat mukhlas. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa ikhlas. Tapi apakah cukup dengan ikhlas? Tentu harus ada syarat yang kedua. Yang kedua apa? Mutaba'ah Rasulillah. Tata cara ibadah kita mengikuti Rasulullah. Salat kita ya harus sama dengan tata cara Rasulullah. Tidak boleh kita ngarang sendiri. Ya. Atau karena alasan malas akhirnya nggak ngikutin. Nah, itu juga tertolak. Bisa jadi tertolak amal kita. Sebanyak apapun rakaat kita sholat, ya kalau tidak ngikutin cara Rasulullah, tertolak. Maka mutaba'ah Rasulullah. Ya, baca Quran kita sudah benar nggak? Seperti cara baca Quran Rasul. Rasul itu kan juga belajar. Belajarnya dari siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara kita belajar, cara kita ngaji pun harus sama dengan cara Rasulullah ngaji. Nah, maka yang mau belajar yang benar, sudah bagus cara belajar cara ngajinya, dia akan mendapat 1 pahala. Tapi kalau dia mau belajar tapi susah juga, terbata-bata, dia akan dapat 2 pahala. Yang salah yang nggak mau belajar. Itu jadi harus mutaba'ah Rasulillah. Ikhlas nggak cukup kalau tata caranya salah. Ya, kalau sholat itu kan ngadep kiblat, ya, dia ngadep ke sembarang kiblat gitu misalnya. Nah, itu juga berarti tertolak amalnya. Jadi 2 kunci ini harus kita praktekkan dalam setiap amal soleh kita. Nah, termasuk penekanan kita dalam hal yang sunnah ya. Nah, ada perkataan yang sangat bagus, amilna sunnah li'annaha sunnah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Kami mengerjakan sunnah karena itu sunnah. Tapi kalau kita tarokna sunnah li'annaha sunnah, meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Jangan sampai seperti itu ya. Ada sholat rawatib yang biasa Nabi kerjakan tak pernah putus. Terus kita bilang itu kan sunnah. Bisalah nanti-nanti, besok juga bisa. Terus ada puasa sunnah yang setahun sekali doang, puasa Arafah. Padahal pahalanya bisa mengampunkan dosa setahun ke belakang dan ke depan. Tapi kemudian kita bilang itu kan sunnah, tahun depan aja lah. Belum tentu tahun depan masih hidup. Nah, maka dari itu mari kita perbaiki cara kita beramal. Ya, kalau kita belum bisa menempuh kuantitas yang banyak ya dalam amalan-amalan sunnah kita, mulai dari yang sedikit, ingkillah wadallah, sedikit tapi konsisten. Nanti ditambah perlahan. Sudah seminggu jalan ditambah, sudah sebulan jalan ditambah. Sholat duha tadi 2 rakaat, sudah sebulan jalan istiqomah, tambah 4 rakaat. Sampai kita bisa 12 rakaat istiqomah nggak putus. Gitu ya. Nah, itulah di antara tanda orang-orang yang mustaqim, yang diberikan keistiqomahan oleh Allah, senantiasa merasakan kelezatan dalam beramal soleh dan tidak langsung puas ketika bisa melakukan amal soleh yang banyak tapi kemudian besoknya nggak ngelakuin gitu ya, banyak bolongnya. Jadi keistiqomahan itulah yang kita inginkan, karena yang kita harapkan adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kalau sedikit kita ibadah rajin, kalau sedikit malas, kalau kita dimatikan dalam keadaan malas bagaimana? Gitu. Baik, mungkin itu saja. Semoga bisa menambah khazanah keilmuan kita dan semangat kita dalam beribadah dan juga menjalankan sunnah nabinya. Semoga Allah berikan kita syafaatnya dan juga Allah berikan mimpi kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.